semuanya, hari ini spesial banget Moms of the Month kita ini tampil berbeda ya, karena memang kita masih dalam masa PPKM, jadi kali ini memang kita bertemunya via virtual. Nah di bulan Agustus ini Moms of the Month kita edisi spesial, jadi bukan cuma Mom of the Month, tapi Moms of the Month, karena senang sekali rasanya, bangga banget bisa ngobrol sama 3 perempuan hebat ini, mereka bisa dibilang sebagai local hero. Di edisi Agustus ini Mom of the Month-nya beda karena kita menampilkan ada 3 moms yang punya 3 lokal brand yang sudah akrab banget pastinya buat moms semuanya. Yuk kita kenalan satu-satu. Ada Lisa, hai Lisa. Hai. Lisa Halo. ini pemilik Prabu Shoes. Prabu Footwear, Prabu Shoes. Aku suka ingetnya pemilik Prabu. Tapi kalau Prabu doang nggak mungkin ya. Prabu, biasa sih bilangnya Prabu Indonesia sih. Yes, benar-benar Prabu Indonesia. Sepatunya lucu-lucu, gemes-gemes, dan sepatunya ini sepatu kulit yang nyaman banget dipakai. Nah ini moms pasti udah nggak asing lagi. Nah setelah Lisa ada juga Meta. Meta ini adalah pemilik kain, KAYN. Nah ini juga bahan-bahan dari kulit, ada tas-tas, ada sepatu juga. Tapi pokoknya ini satu yang kayaknya udah kerap banget karena kalau lihat tasnya itu tasnya moms-moms banget tuh. Segala macam bisa dimasukin. Brak. Hai Meta. Oh. Oke, dan berikutnya ini juga sudah tidak asing lagi, brandnya sudah akrab banget pasti sama para moms. Ada Nadia yang merupakan pemilik Natjani Indonesia. Bajunya patternnya gemes-gemes dan kayaknya sering kalau nyari baju-bajunya Natjani sering sold out. Hai Nadia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah hari ini aku mau ngobrol-ngobrol spesial banget di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ini mungkin pertama kali yang aku pengen tahu nih, apa sih yang membuat Lisa, Meta, sama Nadia ini tergerak untuk membuat brand masing-masing, dan ini benar-benar yang dan fokus banget di brandnya. Dan ini kan soalnya kayak Lisa milih sepatu awalnya malah sepatu laki-laki, ya kan, buat cowok gitu kan. Nah ini mungkin bisa cerita mulai dari Lisa kali. Boleh. Nah, jadi awal mulanya kenapa kita mulai, jadi brand ini dimulai sama suami ya, waktu itu masih pacar berarti ya. Nah, kita mulai brand ini karena passion sih. Karena aku percaya kalau tanpa passion, segala sesuatu pasti nggak akan berhasil. Nah, awal mulanya passionnya ini sebenarnya passion untuk shopping sih. Jadi kita emang suka banget belanja. Nah, setelah itu pada saat kita pulang ke Indonesia, aku sama suami ngalamin kesulitan gitu. Gimana sih ini kok sepatu-sepatunya kok susah banget gitu. Kita nyari yang in trend sama berkualitas tapi affordable. Kalau ngomongin in trend kualitasnya tinggi, ya harganya udah pasti mahal meledak gitu kan, nggak bisa. Ya nggak mungkin lah kita beli setiap bulannya. Nah itulah jadi kenapa aku mendirikan brand ini supaya untuk meng-cater kebutuhan orang-orang seperti aku ini loh. Jadi supaya bisa belanja. Bener. Jadi berawal sebenarnya dari situ, dari hasrat suka belanja, akhirnya bikin aja sendiri gitu kali ya. Keren. Oke, kalau Meta? Sebenarnya kalau saya kan dulu sempat kerja di sebuah retail busana di Bali. Nah, di situ aku megang aksesorisnya. Jadi kayak fashion, jadi di tas, di sepatu, di gitu. Nah, kebetulan kemarin major kuliah juga nggak jauh dari tekstil dan kulit kan. Jadi dari situ kayak lama di di Bali, terus akhirnya pulang. Dari pas pulang di Bandung kayak bingung ngapain ya. Terus aku tuh suka banget pakai tas. Jadi dari aksesoris tuh semua baju, kalau baju sih aku cuman ya udahlah sederhana banget. Nah, cuman pengen stand out-nya di aksesoris. Nah, pada saat itu kayak udah umur-umur mature, tapi nggak nemu kayak tas yang cocok gitu. Kalau tas high brand kan lumayan ya di kantong Bener. lulus kuliah. Nah, akhirnya kayak pengen pakai tas kulit, tapi kok tas kulit yang ada kok kolot-kolot menurutku. Akhirnya, kebetulan kalau di Bali kan kayak bahan baku kulit banyak banget. Jadi aku kayak pulang beli bahan baku sendiri, terus kayak jahit tangan sendiri. Akhirnya pakai tas, udah gitu kayak pakai sendiri. Akhirnya pas ada kesempatan aku pulang ke Bandung 2010 tuh lagi pasar seni ITB. Nah di situ kita sama teman-teman kampus tuh beli stand buat jualan dalam sehari. Terus di situ itu kan kayak ajang jualannya alumni untuk tes pasar gitu loh Mbak. Jadi kayak kita bikin karya-karya yang dijual di bazar gitu, namanya pasar seni ITB. Nah udah gitu
iseng lah bikin lagi apapun itu. Terus udah itu nggak nyangka dalam sehari tuh kayak antusiasnya bagus banget. Terus udah gitu pas mau pulang ke Bali lagi mikir, apa gue terusin aja nih ya daripada balik lagi ngembangin brand orang gitu kan. Terus kayak 2020 juga kan masih brand lokal masih bisa dihitung lah ya, masih banyak, cuman nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi kesempatannya juga masih luas lah. Jadi udah gitu dari situ ke Bali, pulang ke Bali untuk resign, akhirnya balik lagi ke Bandung dan ngembangin itu semua. Gitu. Luar biasa. Jadi sama ya, dari keinginan atau apa ya, istilahnya tuh sebenarnya dari awalnya tuh kepentingan pribadi ya. Lanjut terus jadi sebuah brand yang udah nggak asing lagi buat kita. Nah kalau Nadia, sama kurang lebih. Jadi apa ya? Jadi tuh sebenarnya tahun 2008 saya punya distro sama suami yang dulu juga masih pacar, sama sih mirip. Nah udah gitu kita nikah, terus 2010 aku pakai kerudung jilbab. Terus zaman dulu jilbabnya tuh kan gitu ya, kayak yang gamis-gamis. Iya bener. Kayaknya kayak, aduh kayaknya kok jadi kayak ibu-ibu banget gitu. Kayaknya kita udah ibu-ibu tapi nggak kepengen ibu-ibu. Nggak mau ibu-ibu ya. Bener. Pokoknya dari ibu-ibu anak balita sampai ibu-ibu juga anak remaja masih nggak mau dibilang ibu-ibu. Iya bener. Kalau ke kafe-kafe udah males tuh. Ini Bu kembaliannya, aduh Mbak kayak gitu ya. Sekarang udah ibu gitu. Nah udah gitu dari situ. Ya udahlah, aku pertamanya bikin sampai pas tahun 2011 itu tuh pas banget lagi booming tuh tren si hijabers itu. Nah muncullah si Najani bareng sama si tren itu sampai sekarang. Jadi berawal benar kompak samaan, semuanya berawal dari emang kebutuhan pribadi. Berarti memang satu ya. Kalau mungkin satu juga bisa dijadiin. Ini kita tipsnya di awal ya. Kalau mungkin buat moms yang mau buka usaha, pengen bikin brand, emang harus something yang kita suka, emang harus sesuai dengan passion kita ya. Itu sih kata kuncinya. 3 brand ini, Kain, Prabu, Najani itu adalah brand besar. Ini sementara 3 perempuan ini tuh ibu-ibu punya anak. Cak, maaf ya, aku udah gak menemukan kata lain selain ibu-ibu. Ya, statusnya tuh udah ibu-ibu gitu kan ya. Nadia anaknya 2, satu usianya 12, satu 8. Meita anaknya 2, satu usianya 8 tahun, satu baru baby 1 tahun. Ya kan, 6 tahun sama 1 tahun. Lisa anaknya umurnya 8. Ini gimana bagi waktunya? Karena aku yakin nih ya, pasti nih bukan nuduh ya, tapi pasti 3 perempuan ini ya, ini adalah perempuan-perempuan yang oke, aku kerja tapi urusan rumah, urusan anak juga aku maunya urus sendiri, betul? Betul. Nah, gimana cara bagi waktunya nih antara jalanin bisnis? Ini soalnya gini, kenapa aku bilang nggak gampang? Kalau kita kerja sama orang lain cerita ya, semuanya udah ada ya istilahnya tuh kita ya iyalah ada yang menunggu perintah lah ya gitu kan, kayak ada instruksi. Nah kalau jalan bisnis kan, bisnis sendiri tuh kan benar-benar harus dari kitanya semuanya kan. Gimana nih menjalankan membagi peran antara peran sebagai ibu dan juga peran sebagai businesswoman ya. Kita mulai dari Nadia. Sebenarnya kalau misalnya aku sih kalau anak pertama sebenarnya bisa jadi bahan belajar aku banget gitu ya, karena pas anak pertama, pas baru nikah, baru ngebangun bisnis, gimana ya caranya sampai dia suka aku bawa ke toko bahan, waktu masih playgroup nih, dibawa-bawa ke toko bahan, apa ikut-ikut, udah gitu pas udah TK kayaknya nggak mungkin ya, anak-anak kasihan banget dia kalau dibawa-bawa terus, akhirnya sampai waktu itu pernah aku pindahin dia ke sekolah yang full day, jadi dari jam 8 sampai jam 4 sore, saking aku kasihan, terus kasihan ditinggal di rumah nggak ada orang, kasihan kalau dibawa-bawa, kayaknya mendingan dia di sekolah aja yang beneran ada yang ngajarin gitu. Kegiatan. Nah, udah gitu dari situ tuh ada 2 tahun aku bener-bener ngebangun banget selama 2 tahun itu gimana caranya biar aku punya banyak waktu juga nih untuk di rumah, karena kasihan kalau dia masih kecil udah full day terus gitu ya. Itu sebenarnya sekolah full day itu ada yang sampai SMP gitu, tapi kayaknya kok pulang nyampe rumah jam 5 sore, kasihan juga. Akhirnya 2 tahun aku ngebangun, alhamdulillah dia lama-lama jadi Najani jadi bagus, jadi besar, jadi punya karyawan lain, jadi aku bisa ngurusin anak. Jadi sekarang udah ngurusin anak, terus anak sekolah, terus dia sebelum pulang aku tuh udah balik lagi gitu.
Kalau Meta gimana? Masih punya bayi soalnya kan? Pasti seru nih. Kalau aku nggak bisa bohong ya, pasti dengan butuh support system di rumah tuh bener-bener aku mengandalkan support system di rumah karena pertama itu baik. Kalau kita tinggal sama pengasuh aja, kebetulan aku tinggal masih sama orang tua dan orang tua aku sangat protektif ke cucu-cucunya karena bener-bener yang keluarga Jawa yang yang cucu tuh bisa jadi cucu keju deh, semua ini. Jadi boleh sama orang lain tapi harus dalam pantauan mamah gitu, ibaratnya gitu. Jadi jujur sebenarnya plus minus ya. Di satu sisi buat saya sendiri alhamdulillah bersyukur karena orang tua masih ikut bertanggung jawab lah sama cucunya. Jadi anaknya masih terawasi gitu dengan baik ya. Kadang kan ada parenting nenek tuh jadinya plus minus ya. Karena I feel you. Karena nah, ya udahlah, diambil yang enak-enak, yang enggaknya nanti kita ini lagi. Tapi kalau aku sih gini, jadi semua aku pastikan beres dulu pagi sampai siang aku nemenin online, apalagi sekarang sekolah online, anak juga butuhkan aku butuhin dulu pagi sampai siang, tapi setelah siang harga mati mau nggak mau aku harus keluar gitu. Oke. Bisnis ini kan sebenarnya gini ya, aku menganggap bisnis ini anakku juga gitu. Anak betul, bahkan mungkin anak pertama sebelum aku punya anak gitu kan. Nah, jadi aku juga sangat sayang, sangat menjaganya, sangat menjaga image-nya, jaga kualitasnya, jaga hubungan sama orangnya. Jadi aku kayak membangun sebuah membesarkan sebuah anak gitu, Mbak. Jadi kayak bahan baku aja, aku masih milih sendiri, aku harus pegang sendiri, even itu warnanya juga basic, tapi kulit tuh bener-bener material utamanya kan yang aku pakai itu benar-benar memastikan itu material yang bagus untuk aku sampaikan ke produksi dan udah setelah itu aku lebih tenang gitu. Jadi sebenarnya itu sih untuk eksekusi awal. Jadi sebenarnya kalau aku pagi untuk urusan anak, siang kerja, mungkin sore juga kayak Mbak Nadia udah bisa pulang gitu. Iya. Cuma ada dua hal yang penting yang harus aku pegang sendiri gitu. Kalau Lisa? Kalau aku sih sebelum pandemi beruntung aku sih sama sih kayak Mbak Meta. Jadi kebetulan mertua aku tinggal tuh cuma 5 menit dari rumah. Oh enak, ya benar-benar. Dan mamaku juga sangat bantu sih. Jadi orang tua sama mertua tuh ngebantu banget. Jadi kalau misalnya memang di saat aku harus full day, bisa sampai malam dan sebelum pandemi tuh nggak jarang ya kayak kita mesti kan mungkin kayak ketemu orang bisa sampai jam 9 malam itu mereka jagain sih. Mereka benar-benar support dan ngebantuin dan juga mereka nggak cuman kayak mungkin nggak kayak kakek nenek seperti biasanya gitu yang cuman ngemanjain, tapi mereka actually kayak ngebantuin gitu loh. Oh hari ini ada tugas apa, itu semua mereka actually mereka nanya ke saya gitu, ini anaknya ada tugas apa aja, harus dikerjain apa, mereka ngebantuin dari sisi situ. Nah terus juga at the end of the day pada saat pulang aku pasti ngeluangin waktu sih buat si anak itu. Jadi nanya hari ini ada apa aja, mungkin ada keluh kesah atau ada kejadian yang happy. Nah itu aku usahain luangin every single day sebelum dia bobo, kita harus ngobrol dulu tuh. Karena aku ngerasa quality sih tetap lebih penting daripada quantity ya. Karena misal kalau kita seharian sama anak pun tapi kita nggak komunikasi sama anaknya kan sama aja. Jadi kayak single moment itu sih yang aku anggap penting. Tapi sejak PPKM ini, sejak pandemi sih karena di rumah terus ya, jadi ya udah barengan terus lah, lebih gampang sih sebenarnya untuk kita manage gitu. Tapi ya ada waktunya kita harus ngebagi waktu. Di saat aku kerja aku sih fokus 100% di kerjaan, dan di saat pekerjaan kelar ya kita baru bareng anak gitu. Tapi kebetulan juga anak aku ini understanding banget sih. Jadi kalau misalnya dibilang kayak ini sekarang aja nih mama lagi ada kerjaan ya, kamu jangan ganggu, dia nggak ganggu sama sekali gitu. Jadi dia cari kesibukan sendiri, latihan nyanyi kah, belajar kah, atau ngapain, tapi dia benar-benar nggak ganggu. Nah, tapi begitu kita kelar, dia kan udah tahu, ini waktunya aku nih, ya, dilarang mengganggu. Nah, kayak hal seperti itu sih, yang penting kita memberi informasi ke anaknya, supaya anaknya juga bisa mengerti kapan waktu untuk mamanya kerja, dan kapan waktu mamanya untuk dianya. Ini kalau kita mau ngomongin soal brand lokal sekarang ya, ini kan kita sekarang lihat ya banyak sekali brand-brand lokal juga yang muncul, dan juga aku menyebut Meta, Lisa dan juga Nadia ini sebagai local hero karena brand-brandnya luar biasa, dan juga ini benar-benar
nggak kalah lah sama brand luar. Tapi mungkin sebagai pemilik dari brand lokal, bisa bisa ini nggak sih, bisa mungkin bisa punya pendapat juga nih sebenarnya satu yang harus semakin ditingkatkan nih dari brand-brand lokal yang semakin banyak tumbuh sekarang ini tuh apa sih untuk bisa bersaing dengan brand-brand luar? Karena kan pasti kan kita juga berharap, jangankan Lisa, Meta, sama Nadia, kita sendiri, aku juga berharap nih benar-benar brand dari tiga moms ini tuh juga bisa benar-benar go internasional dan memang benar-benar udah nggak kalah, udah benar-benar jadi inceran banget nih sama orang-orang di seluruh dunia. Nah, apa nih yang harus ditambahin dan juga ditingkatkan dari brand-brand lokal nih menurut tiga moms ini? Oke, kalau saya sih pribadi berdasarkan dari pengalaman ya, sebenarnya kalau dari kualitas produk nggak kalah ya. Sebenarnya sekarang itu udah bisa ngejar banget, Mbak. Karena produk lokal sekarang aja kadang-kadang kalau kita simpan di konseptor luar aja bisa samar mana yang lokal, mana yang bahkan produk dari Indonesia aja udah bisa orang nggak nyangka itu dari Indonesia. Jadi maksudnya ya udah samar aja kualitasnya, brandingnya. Cuman kalau yang ketemu tiap hari kayak dari segi UKM kayak gitu-gitu banyaknya mereka kurang pede. Jadi kurang pede untuk memasarkan produknya, kurang pede untuk mendapatkan jalurnya. Jadi mereka, aduh saya harus kemana? Tapi kan sekarang dengan banyaknya e-commerce, dengan banyaknya internet, kebantu banget mereka tuh. Gitu. Cuma kalau dari pengalaman saya pribadi untuk pernah mengikuti beberapa kayak pameran di luar, sebenarnya itu pelajaran banget. Jadi kalau kita tuh banyaknya kekurangannya di packaging, kalau branding kalau packaging jadi kadang-kadang kita beratnya kalau kita pakai packaging yang mewah, yang bagus, nanti harganya jadi mahal. Iya. Nah itu kadang takutnya nggak setara sama produknya gitu. Padahal kalau kita lihat Jepang aja, untuk kita beli permen aja kadang-kadang packagingnya cantik banget, padahal cuma permen 1 biji. Nah itu kadang-kadang kita masih ada pertimbangan di packaging gitu sih sebenarnya itu. Kalau berdasarkan pengalamanku sih, kalau yang lainnya sih sebenarnya udah jago lah Indonesia, udah jago banget teknologi udah bisa ngejar banget. Kalau Nadia, menurut Nadia? Menurut aku sih sama tuh kualitasnya Indonesia udah bagus, cuman sebenarnya kayak kesempatannya deh. Jadi sampai ke kita misalnya kalau pameran, aku pernah ikut pameran Indonesia di luar negeri gitu ya. Jadi memang yang masih dapat kesempatan banyak adalah yang etnik-etnik gitu. Oh jadi, iya benar, iya. Indonesia tuh etnik, loh kenapa? Padahal kan Indonesia ya etnik, iya benar. Setuju. Jadi itu tuh dan itu nggak bisa diganti Mbak. Jadi aku ngobrol kan sama Kadin waktu itu, kenapa sih kok harus kayak gini? Kenapa barang yang kayak barang aku nih, yang baju, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya daya jualnya juga bagus ya, karena banget. Waktu itu aku pameran di Jepang. Di Jepang itu lucu-lucu banget, semuanya lucu, bajunya lucu. Nah, sedangkan di Indonesia tuh masih batik, terus masih yang kaca-kaca etnik gitu. Jadi kita tuh dikasih banget gitu. Padahal kita tuh bisa bersaingnya tuh lebih selain sama etnik-etnik ini loh. Dan itu mendominasi. Jadi aku pikir kayaknya sebenarnya yang pengen sih banyak banget. Yang pengen kesempatan juga pasti banyak. Cuman memang kesempatannya kayaknya harus diperluas deh untuk si brand-brand lokal ini sih. Iya setuju banget ya. Iya benar juga ya. Kalau kita tuh pasti kalau brand lokal tuh nanti kalau yang dilempar keluar tuh pasti yang dilempar tuh ya berkaitan dengan batik. Iya. Lurik, dan itu ikat, iya benar-benar. Dan itu aku beberapa kali waktu itu pernah diajakin lagi kan, terus aku bilang kalau misalnya aku cuma dikasih stand kecil, tapi yang lainnya jadi semuanya batik kan nggak akan kelihatan gitu ya, benar sih. Kelihatan, jadi sayang sih gitu. Benar setuju, benar. Wah ini jadi tahu nih ya, benar juga. Lisa, kalau Lisa gimana? Menurut Lisa? Aku tambahin dikit aja kali dari Mbak Nadia ya, mungkin selain kesempatan yang kurang itu juga kalau untuk UKM itu mereka nggak diberikan kayak strategi gimana cara untuk follow up-nya. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya penting ya, terutama misalnya untuk buyer B2B itu mereka rely banget tuh, misal kecepatan membalas email, kecepatan merespon, itu hal-hal yang sangat penting. Dan itu kebetulan aku juga ada beberapa kali pergi pameran bersama dengan UKM yang lain, baik dari sisi
manufacturing maupun dari brand. Nah, hal-hal seperti ini tuh mereka nggak diajarin. Terutama misalnya kalau kita pameran di Western countries gitu, kan cara komunikasi beda tuh. Mungkin kalau kita orang Indonesia lebih formal, lebih rapi, tapi mereka ada beberapa yang memang perlu friendly banget. Nah, hal-hal seperti itu dari Indonesia tuh kurang diberikan fondasinya itu sih sebenarnya. Jadi kesempatan dan mungkin training itu harus diberikan untuk Setuju. Supaya semakin banyak nanti produk-produk Indonesia yang emang udah benar-benar go internasional, dan benar juga apa kata Nadia, gak cuma produk-produk etnik aja gitu loh kan, karena kan ya kayak ya ini banyak loh produk-produk yang benar-benar nggak kalah bersaing sama brand luar atau hasil produk luar ya kan. Nah sekarang aku pengen nanya, buat 3 moms ini kan punya bisnis sendiri. Istilahnya kan nanti kan pasti bisnis ini akan diteruskan kepada anak-anak. Pada ngajarin bisnis kepada anak-anak dari sekarang nggak sih? Karena ini kan bisnis-bisnis yang udah pada jalan banget loh, dan udah well known, udah terkenal, orang tuh udah tahu banget. Nah, aku jadi pengen tahu, udah diajarin belum anak-anaknya berbisnis nih? Mungkin dari Mbak Lisa, dari Lisa. Sebenarnya dari kecil banget juga kita udah ajarin nih, dan agak-agak kejam mungkin ya. Jadi setiap liburan kan dari umur 5 waktu itu, dari umur 5 dia setiap liburan aku bawa pergi untuk sourcing keluar. Jadi dia sampai ikut mama papanya ini pergi ke pasar, terus ikutan nawar sekalian latihan bahasa juga kan. Jadi dia actually duduk di sana bisa berjam-jam, terus habis itu jadi kita juga ngejelasin ini barang yang kayak gini bagus loh, yang kayak gini nggak bagus. Jadi supaya dia juga mulai ke-build rasa seleranya gitu untuk barang-barang tersebut, dan juga bisa ngebedain mana sih yang bagus, mana yang enggak. Dan kalau misal sekarang pas lagi pandemi gini, aku sih ngajarinnya lebih ke ini barang misalnya harga sekian, modalnya sekian, kamu harus jualnya berapa. Jadi mindset untuk berdagangnya itu mulai ada gitu loh. Jadi mungkin dari barang-barang kecil, kadang-kadang nggak penting aja sih, misalnya kita main supermarketan. Nah itu jadi aku bikin skenario, misalnya kamu beli ini harganya sekian, terus kamu mau jualnya berapa. Jadi kita sekalian latihan matematika, sekalian latihan dagang juga. Jadi small things yang sehari-hari bisa kita masukin ke anak-anak itu kita terapin sih. Keren. Bener sih, bener juga sih, harus kayak gitu ya. Kalau Nadia, gimana caranya? Kalau aku tuh sekarang udah pas, jadi kan kebetulan aja nih pas dia masuk ke print-printan itu, kebetulan alhamdulillah kita punya mesin sendiri. Aku tuh udah ngomong, jadi boleh gambar nanti Bunda print ya, nanti kalau laku nanti dapat uang jajan gitu. Dan mereka tuh mau. Jadi tuh kayak gambar, tapi aku kurasi juga gitu. Ini kurang gitu deh. Gitu sih. Untuk sejauh ini, walaupun aku jualnya paling ya cuman gitu-gitu doang ya, nggak jual di sosmed gitu, kayak ini ada yang mau beli saudara gitu misalnya. Tapi dari mulai dilibatin dalam desain juga berarti, yang desain pattern gitu ya. Paling nggak dia tahu kalau cara nyari duit tuh harus kerja dulu gitu. Bener-bener, keren banget. Kalau Meta gimana nih? Anaknya laki 2 nih kan. Mungkin kalau yang bayi belum ya, si kakak. Secara nggak langsung sebenarnya dia tahu. Jadi dia di kepala dia tuh bahwa untuk mendapatkan sesuatu uang, ibaratnya uang, kita harus ngapain dulu nih. Nah, akhirnya kayak life hacks aja nih. Ketika kamu bisa bikin sesuatu dan kamu jual, berarti kamu mendapatkan sesuatu. Nah, itu aja sih. Jadi kayak life skill aja. Jadi sekarang saya lebih ke anak tuh lebih kayak pengen anaknya lebih terampil. Jadi ketika kamu nggak punya apa-apa, ini kan aku juga berangkat dari, pengen nambahin uang jajan, akhirnya bikin benar-benar jual sendiri. Sebenarnya kalau sesimpel itulah gitu. Tapi dengan hari-hari sebelum kemarin ada COVID, kita kan kayak aku belanja kadang-kadang anak ikut. Jadi kayak secara langsung dia tahu ibunya ekspor bahan, ibunya pilih-pilih bahan untuk dikasih ke produksi. Jadi secara nggak langsung dia udah tahu alur produksinya. Jadi udah tahu, mama dari sini ngasihin kulit ke sini, nanti dari sini ke sini, nanti udah beres tasnya dikasihin lagi ke sini buat dibersihin, terus dijual deh, di packing deh gitu. Udah tahu dia. Jadi kayak aku packing, terus udah gitu nanti ada yang jemput agen kayak distribusi buat kirim-kirim barang, dia udah tahu, itu ada JNL lewat gitu, udah pasti udah apa. Jadi kayak keren banget. Dirinya lah, lagian kan aku kan basic bisnisnya bukan dari sekolah, jadi lebih ke lebih pakai hati sama insting aja deh Mbak. Learning by doing ya. Soalnya
kalau anak juga kan mungkin juga minatnya nanti kurang tahu mau di bisnis atau di apa, tapi lagi dia ngerti dulu gitu aja. Oke. Nih karena tema hari ini kan bukan hari ini, jadi karena tema kita adalah bukan tema sih, apa yang bisa dibilang ini bulan Agustus, bulannya Indonesia. Nah mungkin itu kan lebih tepatnya. Kita ngerasain ini nggak sih bahwa zaman kita tuh sama zaman anak-anak kita tuh beda banget. Zaman dulu tuh mungkin kita bisa dibilang rasa nasionalisme kita tuh cukup gede, ya nggak sih? Walaupun mungkin ada yang udah sempat tinggal di luar, sekolah di luar, tapi saya yakin bahwa angkatan kita nih, para moms nih, rasa nasionalismenya tuh masih gede, rasa cinta bangsanya tuh masih gede. Nah, kalau anak-anak kita, jujur, mereka ini kan sekarang terekspos sekali dengan kehidupan di luar Indonesia. Gampang banget nyarinya. Dari segi permainan deh, zaman kita mah kita pasti kenal congklak, tak benteng, ya nggak sih? Ya kan, masih permainan-permainan itu masih akrab banget sama kita. Sementara kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh ya udah beda, udah dari permainannya, dari lagunya, ya kan, dari cara mereka belajar, bahasanya, pasti ini anak-anaknya juga fasih banget kan berbahasa, mungkin kita setelah bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahkan mungkin beberapa anak kayak lebih fasih bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Nah, aku mau nanya nih, gimana caranya 3 moms ini menanamkan rasa nasionalisme? Apalagi ini kan berkaitan dengan produk-produk yang dibuat, ini kan lokal brand, ya kan? Berarti kan akarnya dari cinta Indonesia dulu, ya kan? Gimana caranya? Susah nggak sih? Pasti susah ya. Mereka tuh udah, kadang-kadang tuh kita seneng bangga, ih mereka tuh hebat ya, pemikirannya tuh udah seperti itu, kayak orang luar, ya nggak sih, bangga banget. Tapi di lain pihak kadang-kadang miris gitu dengan yang, kok gini amat sih, kan dulu perasaan diajarinnya kita nggak gini gitu. Gimana nih, mulai dari Meta dulu deh. Kalau saya sih sebenarnya yang paling fondasi buat anak selain agama, sopan santun sama tata krama. Betul, betul, Karena betul. apa ya, itu kalau pengalaman hidup lah, sampai detik ini kan kayaknya itu nggak kemakan, maksudnya itu kayak modal utama di dunia sosial nggak sih Mbak, gitu kan. Banget, Jadi pasti aku tekanin itu 2. Terus setelah itu untuk kayak lagu, maksudnya kayak sekarang kan acara Nusantara apa sih, paling kita 17-an. Nah, Iya. alhamdulillah di sekolah masih ada lah ya, kayak peringatan, jadi otomatis secara nggak langsung dia juga belajar dengan sendirinya. Untuk masalah sejarah itu dengan seiring dia umur dan sekolah juga nanti dapat kan. Cuman kan hal-hal yang kecil-kecil yang paling kita bisa ajak kayak anak-anak secara nggak langsung, kita ke museum gitu. Kita pergi ke museum biologi, ke museum ini, jadi secara nggak langsung juga anak, oh Indonesia tuh kayak gini ya, itu kayak gini ya. Jadi sebenarnya lebih ke situ aja sih, kita yang dibikin fun aja sih. Jadi untuk beberapa sekolah juga kemarin di sekolahnya ada acara kayak hari-hari sekolah yang permainan tradisional yang pakai yang ngegambar di lantai itu yang pakai kapur, terus kita loncat-loncat gunung. Apa sih dampu apa tuh yang lempar batu? Tabrak gunung bukan? Aku lupa. Terus ada kemarin tes musiknya juga lagunya cuma Blok Suweng, jadi kan kayak pas banget lah udah. Ya, jadi kayak, mungkin kalau di anakku nanti aku pengen dia bisa bela diri, mungkin salah satu bela diri di Indonesia. Kalau aku pencak silat, iya pencak silat kan keren ya. Iya benar-benar keren banget. Obsesiku pengen jadi penari Bali gitu, tapi mentok di SMP ya udah. Jadi mungkin anaknya sekarang nggak punya anak perempuan, jadi anak laki-laki aja deh. Iya. Oke. Kalau Lisa? Kalau aku sih dari sekolah kan memang tuh seperti Mbak Meta bilang emang udah dikasih pelajaran sejarah, terus juga untuk field trip mereka pergi ke Taman Mini, which is udah Indonesia banget, itu semua adat diajarin. Kan berarti sebenarnya udah cukup. Paling kalau dari sisi aku sih, aku usahain selalu berbicara bahasa Indonesia kalau di rumah. Karena di sekolah udah pasti mereka nggak ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi sulit kalau misalnya kita di rumah juga tidak ngomong bahasa Indonesia, ya anaknya lama-lama nggak bisa bahasa Indonesia, atau mungkin mereka jadi kayak seperti yang bahasa Indonesia tapi kayak orang bule ngomong bahasa Indonesia, kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi tetap selalu bahasa Indonesia untuk di rumah. Kemudian juga kebetulan banget nih tetangga-tetangga aku suka mainan Indonesia, jadi mainnya Domikado. Jadi ya udahlah, itu aku anggap sebagai salah satu appreciation untuk culture Indonesia ini gitu. Jadi pas banget sih kebetulan. Pas banget. Anak aku yang pertama tuh sempat tuh, jadi dia itu bahasa Indonesia terbata-bata, bahasa Inggrisnya lancar banget, sampai akhirnya aku memberlakukan larangan ngomong pakai bahasa Inggris di rumah supaya dia bisa bahasa Indonesia lancar. Kalau Nadia nih,
Apalagi kenapa Nadia aku simpan di terakhir, anaknya udah umur 12. Ini aku yakin tantangannya lebih-lebih nih. Ya kan? Mereka tuh udah bukan cuma sebatas permainan aja. Mereka kan sudah pasti mengadaptasi pola pikir orang luar, apa yang lagi tren di luar, yang kadang-kadang ini sebenarnya nggak sesuai sama yang kita pahami gitu kan. Ini kan pasti banyak banget ya nggak sih Nadia gitu, mereka tahu hal-hal yang mungkin kadang kita di rumah udah ngejaga, tapi di luar mungkin dari temen ya kan, dari sosial media gitu. Nah itu gimana nih menjaga supaya tetap memiliki rasa nasionalisme dan juga cinta negeri, cinta Indonesia? Sebenarnya sih kalau aku kayak ngajarin gitu susah ya kalau misalnya ngajarin tuh, cuman kebetulan keluarga aku sama suami tuh suka road trip. Jadi setiap tahun itu pasti selalu disempatkan road trip ke Indonesia, entah kemanapun. Keliling, keliling sampai kita paling jauh pernah ke Sumbawa, NTB. Nah di Naik setiap mobil? daerah, iya nyetir. Oke. Di setiap daerah kita selalu makan yang khasnya apa, kita buka YouTube dulu gitu. Okay. Di daerah ini apa ya khasnya, misalnya di Jogja sate kelatak ya, ayo kita sate kelatak. Apaan sih sate kelatak tuh gitu. Jadi kayak mereka at least nggak, kalau misalnya liburan tuh nggak yang pengen keluar negeri doang, tapi di dalam negeri juga mereka tuh suka dan happy sebenarnya gitu. Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk yang mencinta tanah air tuh kayak, apalagi anak udah 12 tahun ya, kalau diomongin itu kan susah ya. Susah. Cinta tanah air, jadi ajak jalan-jalan aja, jadi dia aduh bunda kangen ya ke Jogja, pengen ke Jogja, atau enggak aduh pengen ke gitu, jadi dia kayak nagih gitu loh. Kita ke Lombok lagi toh, ntar mau makan si sate apa tuh namanya yang pedes itu tuh yang di Lombok ada tuh, yang kayak gitu tuh dia akhirnya nagih untuk keliling jalan-jalan di Indonesia gitu sih kalau aku biasanya. Oh, bisa dicontek juga nih Moms ya caranya dari Nadia juga buat ajak anak-anak, tapi tunggu pandemi selesai kali ya. Tunggu pandemi sudah mereda paling enggak ya kalau sekarang ini. Jadi untuk mengenal wilayah-wilayah lain di Indonesia gitu kan, dengan cara road trip, dan tentunya kan membuat kita jadi bisa lebih blend in, lebih bisa berbaur dengan apa yang ada di daerah yang sedang kita kunjungi. Lisa, Nadia, Meta, terima kasih banyak atas waktunya udah bersedia ngobrol-ngobrol. Ini 3 Moms of the Month kita nih luar biasa. Sukses buat bisnisnya, sukses buat local brandnya. Terima kasih sudah mengeluarkan brand yang keren banget, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Orang Indonesia tuh keren loh, nggak kalah sama orang luar ya kan. Sukses selalu, dan tentunya terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Dirgahayu Negeriku. Tentunya semoga Indonesia semakin jaya, dan tentunya kita berharap semakin banyak juga brand-brand lokal yang keren-keren kayak brand Ajani, brand Prabu Indonesia, brand kain yang sudah siap untuk bersaing di luar negeri karena emang nggak kalah kualitasnya sama brand-brand luar. Sukses selalu buat 3 Moms ini, sehat selalu dan salam untuk keluarga. Terima kasih. Bye. Thank you.